Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan demikian, itulah harus ada dalam suasana merdeka. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang sesungguhnya bisa menciptakan situasi nyaman bagi siswa untuk dapat memperbaiki lakunya dan mengeksplorasi potensinya sesuai dengan kodratnya. Dengan situasi ideal yang dibutuhkan sebagai seorang guru untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran, maka saya pun mengalami tantangan di dalam kelas. Keadaan siswa di kelas yang saya ajar agak sedikit berbeda dengan yang lainnya. Mereka sering tidak masuk kelas, saat masuk pun kadang tidak betah mengikuti pembelajaran, bahkan suka mengganggu temannya. Kadang-kadang mereka suka bolos dan tidak mau mengerjakan tugas. Hal inilah yang menjadi tantangan berat bagi saya, apalagi saya mengajar mata pelajaran matematika yang merupakan pelajaran yang kurang disukai oleh siswa. Menghadapi tantangan tersebut, maka saya melakukan beberapa aksi. Aksi tersebut dimulai dari asesmen diagnostik berupa observasi tingkah laku siswa yang kemudian melahirkan aksi nyata untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa untuk belajar, bahkan untuk memperbaiki diri dalam bentuk budaya positif. Budaya positif yang dibiasakan akan menempa karakter siswa menjadi lebih baik dan disiplin, serta menumbuhkan inisiatif siswa dalam bertindak positif tanpa paksaan. Budaya positif yang pertama adalah membiasakan senyum, salam, dan sapa. Siswa saling menyapa kepada guru dan juga kepada teman-temannya. Budaya positif yang kedua adalah membersihkan kelas sebelum kegiatan belajar mengajar. Di sini siswa diajarkan untuk peduli kepada kebersihan sebelum pembelajaran dan gotong royong untuk membersihkan kelas. Yang ketiga adalah berdoa, membuka dan menutup kegiatan belajar mengajar. Pada saat ini siswa diajarkan nilai-nilai religius untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Yang keempat, melakukan ice breaking untuk membangkitkan antusias siswa dalam belajar. Ketika siswa sudah mulai merasa bosan, maka ice breaking diperlukan untuk siswa. Yang kelima, membuat kesepakatan kelas. Pada sesi ini, siswa diminta untuk mengusulkan hal-hal apa yang perlu menjadi tata tertib bersama yang merupakan inisiatif mereka untuk dilakukan sehingga pembelajaran akan berjalan dengan baik. Dan dari sini akan lahir inisiatif siswa dan kesadaran diri siswa untuk menaati kesepakatan kelas. Hari ini kami diajarkan untuk bekerja sama dan menghargai teman. Untuk pelajaran hari ini sangat mudah, menyenangkan, dan sangat seru. Untuk pelajaran hari ini membuat saya lebih kreatif dalam berpikir. Untuk pelajaran hari ini mengajarkan hal yang positif. Untuk pelajaran hari ini saya belajar dengan mandiri. Untuk pelajaran hari ini saya sadar untuk menaati kesepakatan kelas. Hasil dari budaya positif ini, siswa bisa belajar dengan tertib di dalam kelas karena mereka menaati kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati bersama. Mereka bisa saling menghargai, menghormati, dan gotong royong.
dan mereka bisa belajar dengan nyaman tanpa ada paksaan karena adanya kesadaran diri dari siswa. Nama saya Silvia Mitungku, saya guru SMK Negeri 1 Pamana Utara, jurusan akuntansi. Di sini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya tentang proses pembelajaran yang terjadi di dalam sekolah kami. Ketika Ibu Yunita Timani masuk ke dalam kelas ini, kelas yang tadinya kelas yang ribut, yang kacau, tetapi tiba-tiba kelas menjadi hening, anak-anak diam, taat, mereka lebih patuh. Nah, dalam proses pembelajaran ini ternyata Ibu Yunita Timani menerapkan budaya positif yang tercipta di dalam kelas antara guru dan siswa. Nah, dan salah satunya ada kesepakatan yang dibangun antara guru dan siswa, sehingga anak-anak usaha untuk tidak melanggar kesepakatan yang telah dibangun. Ada pembelajaran refleksi yang menarik kepada anak-anak sehingga anak-anak lebih taat dan patuh ketika dalam proses pembelajaran, dan itu terjadi sampai akhir jam pada proses pembelajaran matematika.